Kita adalah Panglima Hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, di samping saya sudah ada Mira Persia. Mira, selamat malam. Malam. Terima kasih hadir kembali di Menembus Mata Batin. Ya. Waktu itu setelah dari sini baik-baik aja kan? Gak ada kejadian-kejadian aneh? Ada palingan kayak diikut-ikutin nggak jelas deh, pokoknya suka merinding gitu. Diikutin gimana? Ada kejadian seperti apa? Gak tahu, pokoknya belakang aku tuh ngerinding aja pas di mobil. Oke, tapi cuma di situ aja kan? Setelah itu suka ada pengalaman mistis lagi nggak? Palingan tuh suka ada yang lewat-lewat aja di. Cuma selewat aja kayak misalkan bayangan putih gitu-gitu. Bayangan putih itu saat di mana biasa? Di rumah sih pas mau ke toilet. Tapi nggak kelihatan sosoknya, Enggak, wujudnya gitu, nggak ada suara aneh. Enggak. Dan itu sering? Beberapa kali hari itu ya. Oh, sampai sekarang tapi udah nggak ada kejadian lagi kan? Enggak. Mudah-mudahan sih nggak akan ngalami hal seperti itu lagi ya, Mia. Iya, amin. Kita segera ketemu dengan partisipan yang pertama ya. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku kecanduan mempelajari ilmu hitam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Yogi. Silakan, Mia. Selamat malam Yogi. Selamat malam. Apa yang mau Anda ceritakan? Saya dulu suka ditolak sama cewek. Akhirnya saya berguru cari orang pintar untuk mendapatkan ilmu agar tidak selalu ditolak cewek. Ilmu pelet maksudnya? Iya. Terus? Dan pada saat itu akhirnya dikasih ilmu, dipelajari yang dikasih. Maksudnya? Dikasih ilmu kuat juga. Cara belajarnya tuh gimana ya? Ini bukan untuk dicontoh ya menurut saya. Seperti apa cara mendapatkan ilmu pelet dan ilmu apa? Kuat. Kuat. Mau siapin nih? Si bos. Bos, ajang bos, maksud cuma kacang sama kopi doang. Mana nih minuman yang enak-enak? Maksud kagak ada? Belum ada bos. Lagi sepi nih. Payah. Ada stokan. Gini cara gimana nih? Gimana nih jadinya? Bentar ya, bentar. Kayaknya tuh ada mangsa baru tuh. Sih bang. Mau kemana lo? Tangan ini. Apaan bang? Ada apa nih bang? Dari mana lu culun? Beli martabak bang? Buat siapa? Buat yang di rumah. Berarti punya duit dong. Ya udah habis bang. Bagi dong kita duitnya ya. Udah habis. Masa lu gak punya duit? Beneran bang? Beneran apa lo? Di kantong lo apa nih? HP lo? Jangan, HP Bang. lo mana? HP lo? Jangan, Bang. Bang, jangan, HP Bang. Bang. Makanya lu semua jangan macam-macam sama gua. Awas lo, minggir. Saya disuruh ritual tiap bulan untuk membuat ritual yang seperti mengumpulkan Oke. Caranya gimana sih? Supaya dapat. Jadi saya banyak mengelabui cewek dengan iming-iming yang seperti uang. Dan akhirnya ketika dia terlelap tidur, saya ambil. Digunting. Iya. Terus ada efeknya dan benar-benar terbukti.
Terbukti, setelah saya pulang, ada wanita tetangga saya yang dulunya membenci saya. Akhirnya dia so genit sama saya. Yang dulunya benci, dia jadi suka dekat sama saya. Lalu tujuannya datang ke sini untuk apa? Saya ingin hidup benar. Saya ingin melakukan hidup secara normal, manusia normal. Apa yang bikin Anda berubah pikiran? Karena saya setiap hari tidak tenang. Tidak pernah menjalani hidup semenjak saya dimasuki ilmu. Tidak tenangnya itu dihantui oleh sosok gaib, makhluk astral, Iya. atau Karena selalu ada bisikan untuk saya melakukan hal yang seperti itu terus sampai sekarang. dan Anda merasa udah nggak bisa mengendalikan bisikan-bisikan itu? Iya. Baik, mudah-mudahan Anda bisa melepaskan semua yang pernah Anda pelajari ya. Mas Yogi, kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yogi, dengan tanggal lahir 17 September 1989 dan dengan nomor rumah 96. Sosok yang memiliki karakter keras kepala, kehidupan masa lalunya dipenuhi oleh keributan, sehingga banyak yang menjauh darinya karena perbuatannya. Saya melihat banyak korban yang tertipu olehnya. Dari mata batin saya mengatakan kalau akal pikiran Yogi sudah dikendalikan oleh sosok gaib. Banyak sekali sosok gaib yang suka pada Yogi, bahkan ada yang ingin menyakitinya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Baiklah. Yogi dengan tanggal lahir 17 bulan 9 1989 dan nomor rumah 96. Yogi dulu sering ditolak oleh perempuan, makanya dia berguru untuk pelajari ilmu pelet, tapi ternyata bukan cuma ilmu pelet, ada ilmu kuat juga ya. Iya. Ada beberapa korban yang memang sudah terbukti dengan ritual menggunakan wanita itu bisa digunakan menaklukkan wanita lain Iya. yang tapi sekarang udah capek katanya mau melepas semuanya. Nah, saya penasaran ini sebenarnya Mas Yogi, sebelum Roy menjelaskan apa yang dia lihat dan yang dia gambar. Tadi kan Mas Yogi bilang sudah membuktikan ilmu peletnya. Iya. Banyak korban. Ilmu kuatnya pernah dibuktikan nggak? Pernah. Dulu Gimana caranya? Gimana ceritanya? pada waktu malam, saya lewat, ada 4 laki-laki. Kebetulan memang tujuan saya ingin membuat onar. Dan di situ, kebetulan juga laki-laki itu yang menghampiri saya, 4 orang laki-laki itu. Menghampiri saya dan memojokkan saya. Dia bilang seperti ini, "Mau apa lo kesini? Lo dari daerah mana? Apain lo berani kesini?" Ini kejadiannya siang atau malam? Malam. Oke, lalu? Dia bilang, ada satu laki-laki yang gerombolan itu, memalak saya. Dia meminta uang kepada saya. Lalu? Saya nggak punya uang, tapi saya ada HP di saku saya. Akhirnya dia ambil HP saya. Saya di situ berontak dan sekalian menguji ilmu saya. Satu laki-laki itu saya pukul. Terus? Akhirnya dia terbental, saya cuma gini doang. Cuma nangkis, langsung pukul dia. Langsung dia terpental beberapa meter. Saya nggak punya uang, tapi saya ada HP di saku saya. Akhirnya dia ambil HP saya. Saya di situ berontak dan sekalian menguji ilmu saya. Satu laki-laki itu saya pukul. Terus? Akhirnya dia terbental, saya cuma gini doang. Cuma nangkis, langsung pukul dia. Langsung dia terpental beberapa meter.
Kemudian yang 3 itu menghampiri saya juga, mengkeroyok saya. Dan saya dengan adegan itu juga melawan. Dan sama, akhirnya mereka juga terpental. Dengan kesakitan itu saya tetap memukuli mereka. Dan ketika saya melihat mereka emang sedang sakit dan merintih kesakitan, saya langsung lari. Oke, gimana Roy? Tanggapan kamu, Roy? Saya percaya Mas Yogi punya ilmu kuat, namun apakah ini digunakan sebagai positif atau negatif? Tapi tujuan datang ke sini ingin lepas, emangnya nggak sayang ya? Kan Iya. kamu lingkungannya juga lingkungan hitam. Maksud saya, di mana seseorang itu butuh backupan. Saya tidak bilang ilmu kuat itu semuanya negatif ya. Kalau misalnya di tangan orang yang positif, mungkin akan menjadi lebih baik. Bisa digunakan untuk kebaikan Bisa ya? digunakan sebagai kebaikan, seperti superhero gitu. Kayak misalnya bantuin orang yang lemah lagi jambret, terus tiba-tiba lo jambret ini, terus ditarik kayak dijambak rambutnya. Iya, benar. Iya, Iya, kayak untuk membela kebenaran, membela Iya, orang. kan. Sebenarnya saya sih tidak bisa nilai bilang semua ilmu kebal, ilmu kuat itu jelek, tidak. Tapi kan bagaimana Anda mengelola ya? Iya, mengelola. Kalau saya dan pikir sih seperti itu gitu. Tapi saya buat itu untuk kepuasan diri saya. Maksudnya gimana tuh? Jadi saya ingin membuat diri saya lebih puas karena dulu kan saya pernah selalu ditolak sama cewek, dan akhirnya saya ketika mempunyai ilmu itu saya mencobanya dan akhirnya saya memuaskan diri dengan membalaskan masa lalu saya yang selalu ditolak, dan saya menjadikan sebuah hobi untuk wanita. Dapat dari mana? Katanya Diguntingin gitu? Iya, Hah? iya ketika Lagi tidur gitu? iya lagi tidur. banyak itu yang diambil Banyak dari beberapa orang. dari beberapa wanita, bukan orang. Dari beberapa Dari wanita beberapa- Diapain? dikumpul-kumpulin gitu? Ditaruh dompet atau ditaruh Kamu lawannya targetnya bukan saya deh sebenarnya. Kamu salah sasaran. Karena kan saya ingin membantu kamu. Mas Yogi mau lepas kan? Roy coba untuk membantu Mas Yogi loh. Tapi yang dilakukan Mas Yogi adalah menyerang Roy. Iya, kamu salah sasaran kalau begitu. Karena yang diserang bukan saya sebenarnya. Ih, dia kenapa begitu ketemu lilin api langsung bereaksi ya? Roy? Nih, kamu tangkap. iya awas ini kena. Bukan kamu, saya bukan lawan kamu. Ada apa sih dengan Mas Yogi? Itu tempat ritual saya. Karena Oh, saya- belajar di sana. Iya. Guru saya akhirnya diantar untuk ritual di situ karena ritualnya khusus di situ. Ini sekarang dia kayak kesakitan, kayak ada yang dilawan. Ini kenapa ya, Roy? Setiap kali kau lihat lilin, kamu pengen matiin pakai badan kamu gitu ya? Lawan Mas Yogi, saya justru ada di pihak kamu. Ini sebenarnya ada apa sih, Roy? Dia ada bisikan-bisikan yang coba untuk menguasain dirinya tapi dilawan ya? Iya, dia tuh pengen, nggak tahu ya. Sebenarnya menurut saya dia ini orang yang positif sih. Ilmu pelet, ilmu kuat, banyak korban. Nah, dia kan lagi banyak korban. Dia selalu melakukan hal-hal yang buruk, negatif. Kalau menurut saya dia bisa gunain yang lebih positif loh. Tapi nggak ngilangin ilmunya. Oh, Dia tulis justru. ingin lepas. Tapi sebenarnya kalau saya bilang ilmu ini justru digunakan untuk nolongin saudara-saudara dan teman-teman yang lain. Gitu. Kok lilin itu bergerak? Itu Enggak. Apakah ada sesuatu yang kamu bawa, Mas Yogi? Saya membawa beberapa hasil Hasil guntingan. iya, Boleh saya lihat kah? boleh. Dikumpulin pakai toples dong. Iya.
dia kayak suka bertapa-tapa ritual-ritual gitu loh. Masuk ke gua-gua yang ada kelelawarnya, kayak gitu-gitu. Dan itu malah mengundang makhluk-makhluk halus juga. Iya, justru malah mengundang makhluk halus yang lebih. Dan entah kenapa dia bikin ramuan-ramuan sendiri gitu loh. Entah dari wanita lah, entah dari darah apa, binatang apa, whatsoever. Gitu. Berarti ilmu kuat dan ilmu peletnya memang dibantu sama makhluk astral yang dia sembah terus ya? Iya, seperti itu. Kamu ngeliat dia punya jimat, punya sesuatu ya? Saya ngeliat dia punya jimat atau punya sesuatu sebenarnya, tapi makanya ini saya lagi penasaran. Ini ingin lepas, apakah betul ingin lepas atau memang bisa kita olah lagi? Ya, kamu lihat sebenarnya bisa dipakai untuk kebaikan ya? Iya, Sebenarnya. Sebenarnya. Gini. Boleh saya membuat ritual dulu? Boleh, silakan. Monggo. Sebentar, ritual ini biasa digunakan untuk apa? Untuk menyembah atau memanggil ya? Iya. Sini deh saya. Memanggil. Oke, saya sama Mira. Tapi Sini, Mira. saya ini ada di posisi kamu ya, jangan diserang. Ini kayak ilmu kebalnya ya, rasain dia. Ilmu kuat. Itu. Tolong menteri dong. Om Rigal, ini tolong bawa keluar aja, tolong bawa keluar. Bawa keluar. Saya butuh paku nih kayaknya. Asas! Rigal! Paku yang gede. Mas Yogi, kalau bisa dengar saya Mas Yogi, dilawan. Segini dong. Apa yang coba nguasain pikirannya Mas Yogi? Kalau kamu sentuh saya, ini akan nancep di badan kamu. Jangan mau dikuasain. I didn't. Keluarga dari yang punya badan. Iya Mas Yogi, kumpulin tenaganya, kumpulin energinya, fokus pikirannya, jangan keluar dari ruangan. Dilawan semuanya yang coba untuk masuk ke pikirannya Mas Yogi. Mas Yoginya fokus ya. Udah keluar. Udah mau keluar ya Roy. Saya sakit. Kasihan sih sebenarnya. Tapi ya udah, memang seperti itu. Kalau kamu nggak lepas nih makhluknya, saya nggak akan buka jarum-jarum ini. Ambil nafas Mas Yogi. Saya akan nolong, tapi saya tidak suka dilakukan penyerangan. Saya harus melindungi diri saya dong, dan orang-orang di sini. Coba kita akan pancing lagi. Saya butuh air jeruk dan telur. Biasanya telur justru emang mancing dia untuk keluar ya Roy. Sini, Mir. Yogi.
doa. Nanti lempar-lempar lagi. Enggak. Dia kerjaannya apa sih? Belum sempat cerita kegiatannya apa sebenarnya. Aduh, darah lagi. Tolong dong, tisu. Tuh, film biasa. Ini yang selamatin kamu dari dulu ya, dari kecil. Iya. Aduh, Ini tolong keluar dong. semuanya. Aduh, Darahnya. please, ada darah. Oh my god. Tahan Mas Yogi, tahan konsentrasi Mas Yogi. Kasihan Aduh. badannya. Jangan mau dikuasain My God. terus badannya. Help, tolong dong, palanya berdarah nih. Aduh, tolong kita kayaknya butuh medis Kuasain deh. pikirannya, kuasain pikirannya. Ya. Berdarah, tolong. Ini darahnya banyak loh. Tolong. Di dep. Ditekan biar dibersihin Tolong dulu, di ada dep air. dulu. Boleh Ini minta kita air nggak? balikin boleh gak? Biar dibersihin dulu. Saya harus cabut semua ini. Biar dibersihin, biar kelihatan lukanya, dibalikin dulu, balikin. Balikin. Mas Yogi boleh telentang dulu Mas Yogi. Oke. Mas Yogi telentang dulu. Aduh. Telentang dulu. Tuh, Yang mana? robek ini, yang ini sobek. Sobek. Sobek nih. Wih, ini dia harus. Iya, ini dia sobek harus nih. rapet. Ini harus jahit. Ini harus jahit nih. Ini dijahit, ditekan aja dulu. Ditekan dulu biar nggak ada darah keluar lagi. Di dep dulu, di dulu deh. Perban gituin. Diikat. Aduh. Aduh, ini robek loh. Ini sobek. Tekan dulu. Pakai itu baru tuh. diikat. Di dep. Diikat. Dep. Diikat di kepalanya di. Kasih obat merah dulu di dep langsung bisa gak? Ini darah. Diginiin dulu, Udah, ditekan ini. Sebentar. Nggak usah dikasih ini udah dililit aja. Kasih betadine lagi boleh gak? Dililit. Nah, sementara gini dulu aja. Di dep. Diikat terus Kenceng banget ya, harus kenceng. kayak kurang kenceng deh. Kenceng lagi. Biar tekan, biar berhenti dulu darahnya. Dia nggak nyadar ngelakuin itu ya, Roy. Itu yang nguasain si makhluk itu tadi. Tekonya diaduin di kepalanya, dipecahin. Mir nggak apa-apa? Hah? Ini mesti bener-bener kuat loh. Hah? Bawa di situ. Ya kamu situ aja. Tolong di dep deh. Gituin ya. Lu seretin gitu loh. Biar dia nggak keluar. Udah. Lempar. Gue minta ini dong. Ininya di plaster. Nah, lu Om Don ini ya, kencengin di sini ya. Udah dibiarin. Mas Yogi, tenangin diri dulu, udah diem dulu, jangan banyak diem bergerak. dulu aja, nggak usah be. Diem dulu, dibersihin dulu Ini, tangannya. ini cocok gitu. Tangannya dibersihin deh. Gak usah tahu. Nanti ya. Shh, just silent. Diem dulu Mas Yogi. Gak usah banyak ngomong dulu. Enggak. Ya udah diem dulu aja. Mas Yogi tenang dulu, tenangin diri. Jangan banyak bicara, jangan banyak gerak. Ini udah seret Om Dong. Diem dulu. Ini dia bisa dipasang lagi nggak itunya audionya? Mau lu seretin lagi nggak? Yakin? Bisa ini audio. Udah Mas diem dulu. Mas jangan banyak bicara, jangan banyak gerak dulu. Kita pasang dulu audionya. Kayak gue perlu lagi deh. Gak apa-apa ya Om Dong. Feeling gue gak enak nih. Nah ini. Belum. Yang penting.
Mas diam dulu aja, tenang dulu aja ya. Tadi Mas Yogi nggak nyadar ngelakuin sesuatu yang justru ini bikin luka kepalanya. Luka di belakang. Os. Oke, fine. Ini luka kenapa ini? Udah. Nggak sadar lu. Duduk lagi, duduk. Mas Yogi silakan. Bentar, kita perlu Mir, sini, cek medis ya. Ya nanti habis ini dicek. Luka. Dipakai lagi maskernya tolong. Om Doni, Dia harus di itu ini ya. Iya, Di dep. biar darahnya nggak keluar. Tapi ini kok pertolongan pertama udah kasih obat Udah untuk iya. anti radang. Mas, Om Don. Duduk dulu, Mir. Oke. Oke, Roy, bisa tolong jelasin kita semua sebenarnya tadi apa yang menguasai Mas Yogi? Terus tadi kenapa dia bisa ngelakuin hal seperti itu? Kayaknya kamu udah melakukan pemaksaan untuk keluar makhluknya, tapi nggak bisa nempel di badannya dia. Iya. Jadi gini loh, Mas Yogi tadi itu tidak sadarkan diri, lalu masuk sosok banyak makhluk aneh-aneh. Terus udah gitu, saya tidak mau melawan dengan fisik, namun saya pakai boneka voodoo saya untuk melawan kamu. Saya tancepin terus, tapi tiba-tiba nge-crash dengan apa yang di dalam tubuh kamu. Jadinya ada bentrokan-bentrokan gitu. Akhirnya Mas Yoginya sendiri memecahkan teko ceret itu ke kepala, akhirnya berdarah gitu loh. Tapi ini sepertinya di bawah pengaruh makhluk halus. Mas Yoginya sendiri memecahkan teko ceret itu ke kepala, akhirnya berdarah gitu loh. Tapi ini sepertinya di bawah pengaruh makhluk halus, sehingga darahnya banyak. Ya udah gitu. Yogi kan sebenarnya aku sih tetap yakin sama Yogi ya. Dia tuh bisa gunain secara positif. Kekuatannya untuk kebaikan ya. Saya penasaran mau ngelihat kendinya tadi begitu Ilmu dikeluarin. kuatnya mana? Katanya ini kuat, tapi kok berdarah? Ini saya lihat lagi di sebelah sini, Man. Saya khawatir sama kepala kamu. Jujur, swear. Ya, I'm to the point person kan. Mas. Aduh. Bakar aja biar wangi. Hah? Aduh, Mas Yogi. This is so crazy. Kamu juga, saya tusuk-tusuk ini tadi gara-gara kamu ngelawan orang-orang tuh, sampai diangkat-angkat tuh. Tadi penonton kita ada yang diangkat loh sama Mas Yogi. Langsung dibanting, terus kita take out karena dia kayaknya ada luka gitu. Ngerasa nggak saya tusuk ini, kamu kesakitan? Saya nggak ingat apa-apa, Mas. Tapi kayaknya Mas Yogi tuh kayak mau ngelawan karena ada tiba-tiba perubahan suara, tolong saya, terus tapi berubah lagi suaranya. Itu apa rasanya? Tadi apa yang dialamin sebenarnya? Saya tadi seperti apa ya? Ada yang ngendaliin saya gitu, pas. Tiba-tiba berat aja gitu badannya? Iya, berat. Nggak bisa dilawan, nggak bisa digerakin? Nggak bisa dilawan, saya cuma bisa bicara. Saya ingat, tapi hal yang saya lakuin nggak ingat. Udah gini aja, Yogi banyak mendekatkan diri sama yang di atas. Ilmu pelet, ilmu kuatnya, saya lihat kok udah luntur ya. Iya, Dan terbukti gitu. iya, Karena ini kita darah. tidak menyuruh pembuktian, kamu ngelakuin sendiri pembuktian. Akhirnya luntur dan sekarang berdarah. Saya khawatir sama kamu. Aku ini orangnya khawatiran gitu kalau ada yang sobek apa-apa. Itu kan tanggung jawab kita juga. Maksud saya seperti itu gitu loh. Nah, ini di luar mistis ya. Nanti kita mistis sudahlah. Aku akan beresin itu semuanya. Dengan ini juga, dengan itu juga kita akan bakar tuh. Tolong, terima kasih. Terus si Yogi tenaganya gede bener. Harusnya dimanfaatin yang bagus-bagus tuh. Makanya saya kesini ingin Lepasin yang ada di dalam diri saya. Udah itu aja ya. Yang kamu bawa ini aja nih. Iya. Boleh lihat dompetnya enggak? Nah, kamu
ngelihat ada sesuatu lagi. Ada nih, Ada saya jimat ngeliat ya? ada. Tapi lu harus jujur sama gue. Kayaknya saya ngeliat ada sesuatu lagi nih. Gak mungkin kalau misalnya nggak ada. Ada bungkusan kecil tampaknya. Itu apa? Di kalung. Dompet. Nggak bawa dompet. Oh, ditinggal di luar ya. Tadi ada Banaspati juga lagi lewat. Iya, datang. Itu coba-coba untuk datang ngeganggu di sini. Iya, betul. Sekalian. Tapi dia mencari anak kecil juga. Iya, Di tanggal mencari anak kecil juga dan 13. mencari orang yang bisa dimasuki oleh Banaspati. Setan api. Mas Yogi, kantongnya masih ada sesuatu nggak? Itu darahnya, lihat. Darah yang masuk Terus. gini sebanyak ini. Aduh, saya lihat darah tuh ada mau pingsan gue. Coba kamu. Ini darah saya kenapa sih ya? Ya udah diem aja, nggak usah baik bacot. Diem dulu Yang aja, penting Mas ini Yogi. udah diobatin. Ya, Ntar lu ke nanti. rumah sakit, ye. Rumah sakit. Ya Iya, udah harus cepet. diobatin. Shh. Ambil dompetnya sini. Nggak ada dompet, Mas. Minta Nggak ada dompet. Tasnya di mana tas? yang nggak usah di Saya ada ngerasa lihat deh, pokoknya aneh deh. Ada sesuatu kamu yang masih kamu sembunyiin dari saya. Saya kok nggak percaya sama kamu ya? Ini saya ambil ya, Roy. Iya, ambil aja deh. Jaket. Oh, wow. Ada isinya gak? Tadi pas periksain. Nggak ada apa-apanya di sini. Oh, where is this? Ini jaketnya Mas Yogi kan? Apa ya? Iya, itu It's like charger. a purse. I don't know. Tapi saya menyimpan ini. Kamu Apa? ada di dompet kamu apa? Oke, Mas Yogi. Ini jaketnya. Itu kalung dapat dari mana sebenarnya? Kenapa Mas Yogi taruh ke meja ini? Mas, iya. Kalung itu dapat dari mana? Ini sebenarnya diisi sama yang orang pintar itu. Di sial maksudnya? Mau disita nggak sekalian? Disita aja ya, nggak usah dibakar tapi disita ya. Mau disita apa mau dibakar? Jangan dibakar, Mas. Iya, Oke, disita kita aja. sita ya. Iya. Kamu bawa tas ya? Bawa. Ambil. Saya ngasih penasaran nih. Kamu jangan ngumpet-ngumpetin sesuatu dari saya. Jangan bawa kendi lagi, Mas. Saya berkasnya berapa ya? Aduh. Mira, Mir, kamu nggak apa-apa, Mir? Tahu ah, nggak Bete. apa-apa. Nggak kenapa? Kamu kenapa? Rasanya kenapa? Ketakutan apa? Ada yang ganggu nggak? sini duduk. Duduk minum buat Mira. Mira, what's your name again? Mira. Oke. Kamu tenangin diri dulu deh. Kamu kenapa? Apa yang dirasain tadi di sana? Karena kelihatan muka kamu langsung pucet banget. Kenapa sih? Gak tahu ada apa. Kenapa? Hah? Kayak ketakutan gitu sih Miranya. Ya, banget. soalnya tadi ada diangkat-angkat gitu sih. Iya. Jadi nggak, Banget aku. Kamu nggak ngerasain ada yang ganggu tapi kan di belakangnya. untung aku nggak diangkat. Kamu nggak? Waduh. Nggak ada yang lewat angin. Tiba-tiba Merinding ada. dong. Cuma mukanya Mira itu memang nggak bisa bohong gitu kayak. Enggak, Lu tuh kita jagain. kelihatan panik gitu loh. Takut Kayak nanti lempar-lempar. kayak kelihatan ini loh. Enggak kayak lah, nggak orang akan kita biarin kalau dia nggak stres gitu. gitu loh. Jangan stres ya, Mir. Ntar nggak mau datang ke sini lagi. Ini boleh diapar gak? Tapi belum kebakar lagi nih. Gimana sih? Udah apa sih? Udah Nggak tahu. Ih, pecah nih bentar lagi. Miranya tenang, justru jangan kasih mereka punya kesempatan untuk memperbesar energinya. Itu yang saya pelajarin dari Roy. Kalau kita makin ketakutan, justru malah makin diserang. Tenangin diri aja, dikendaliin. Udaranya semua harus dibakar ya. bakar ih. Soalnya dia ngeluarin tadi saya lihat luka robek sekitar 2-3 cm gitu. 3 senti 3 sih senti ya. ada gitu. 3 cm. Kamu mau tukeran dulu sementara. Mau duduk di sini? Kamu takut ya? Iya banget. Kamu takut banget ya? Banget. Sorry, takut setan ya? Kamu takut orangnya? Takut aku kalau ada yang ngomong kayak gitu. Pernah punya trauma ya ngadepin orang kamu? Iya. Hah? Iya. Enggak kalau ada. Pernah lah cowok apa sih pukul-pukulan sampai kayak gitu kan. Artinya pernah punya hubungan tapi cowok itu KDRT. Trauma. Udah nggak bisa ngomong dia. Ya udah nggak apa-apa. Sini Mir, Ya, kalau duduk you sini. just sit down and
Minum lagi nggak? Jangan ngambek dong. Dia bukan ngambek, dia takut. Tahu udah bercanda Ya bukan bercanda, bisa biar nggak tegang kamunya. Ini karena kita niatnya bantu partisipan. Enggak, itu jangan terus itu nanti kalau dia lempar-lempar Iya, ya. udah. Enggak. Beres. Bener ya, nggak ada yang disembunyiin. Nggak ada, Mas. Kita periksa ini. Sorry ya mas, bukan maksudnya lancang loh. Bukan maksud saya minta maaf kalau saya lancang. Saya ingin tahu ada jimat yang tercium saya bungkusan warna putih. Apakah ada? Saya nggak merasa bawa itu. Coba ya mas, mohon maaf sekali. Baik sekali, bye. Hah? Oh, Oh, good. Oke. Ini ya, sosok yang rapi dan senang membantu ya. Baju ganti. Ini apa ya? hey. Terus nggak ada. Nggak ada. Oke, baik. Kamu nggak keluarin kan tadi? Enggak, saya nggak bawa apa-apa, Mas. Oh. Beneran nggak ada. Beneran. Jimat putih itu dari mana? Nah, ini apa? Tuh kan bohong. Aku tuh nggak bisa dibohongin tahu itu apaan. Kaget kan? Saya ngelihat itu dari dalam tasnya Mas Yogi loh. Ini apa loh? Awas, Roy. Coba. Tuh. Ya udahlah, saya pasrah. Tadi ya saya simpatik loh sama kamu karena kepala kamu pecah. Tapi kamu udah membohongin. Saya lihat kertas putih gitu, kayak kain putih gitu ini. Ternyata ini yang Ternyata ini gimana dong? Ini apa? Bisa dijelaskan nggak? Kamu bilang tadi nggak bawa apa-apa. Iya, itu Apa salah dong? satu pemikat. salah satu yang saya bawa dari Semar mesem. Semar mesem ya. ritual saya. Tadi kamu taruh di sini. Seperti ini dan terbungkus. Awas, Roy, kamu nggak Kayak pakai gini. glove. Ya biarin. Dan akhirnya saya menemukan sesuatu yang saya lihat di mata batin saya. Ini saya sita ya. Boleh kan? Iya, boleh. Kok kayak nggak rela sih? Boleh sita nggak? Boleh. Apa bakar? Saya Terserah. Ini opsinya kamu. Tasnya kita. Mas Yogi aja udah bohong tadi. Bilangnya nggak bawa, ternyata Roy menemukan sesuatu. Yang gitu. Tuh. Ini apa? Saya kan udah bilang. Saya lihat putih-putih loh. Ternyata itu semar mesem ya. Ternyata iya saya lihat segini nih. Kain gitu ya. Di penglihatan saya ternyata begini. Ini selama ini dibawa kemana-mana? Iya, saya bawa. Terus gimana dong ini mau disita apa enggak? Mau dibakar? Sebenarnya mau lepas apa enggak? Mau, Mas. Ya udah. Oke. Tanggung udah sampai sini juga gitu. Baik, siap. Ingin dilepas, semua dilepas, udah dibakar. Terus gini Yogi ke rumah sakit dijahit ininya. Ya, itu aja. Oke, Mas Yogi. Sekarang pengaruh-pengaruh mistisnya udah lepas. Tadi Roy sudah melakukan cleansing. Dan tadi malah yang menguasai Mas Yogi udah diusir walaupun akhirnya malah meninggalkan luka. Jimat-jimat ini disita. Ini disita dan termasuk udah di cleansing dari badannya. Apalagi dia udah keluar darah. Ya. Itu termasuk cleansing natural. Yang udah mengusir makhluk-makhluk itu ya Roy. Betul. Ya. Kami harap yang terbaik ya. Jangan pernah mengulangi menggunakan ilmu pelet, ilmu kuat untuk mendapatkan tujuan dengan hal mistis. Terima kasih Mas Yogi, Anda boleh meninggalkan studio. Cepat sembuh kepalanya. Iya, siap. Oke. Makasih. Selamat malam. Iya. Jaketnya mas. Oh iya, jaketnya ada tinggal. Tinggalan. Tas juga diambil. Tasnya. Masa lalu yang sulit jangan membuat kita takut untuk menatap masa depan. Karena setiap orang akan mendapatkan kebahagiaan. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku memakai susuk untuk memperlancar usahanya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Wiwit.
Selamat malam Mbak Wiwit. Selamat malam. Apa yang mau diceritakan? Jadi gini, saya seorang penyanyi dan dengan keadaan saya seperti ini, saya kurang dapat job. Lalu teman saya menawarkan saya untuk memakai susuk Supaya? supaya saya menjadi penyanyi yang top dan disukai banyak orang. Jadi setelah itu saya ke orang pintar dan saya dikasih kurang lebih 40 susuk. Hah? 40 susuk Di sebelah mana? seluruh badan. Susuknya itu berbentuk benda atau cairan atau apa? Saya kurang tahu karena waktu orang pintar itu memasukinya, Nggak saya lihat? suruh tutup mata dan cuman memakai kain kemben gitu. Jadi cuman sehelai kain aja? Iya. Oke, lalu setelah dipasang, apa efeknya? Setelah itu ya memang benar laki-laki juga senang sama saya. Lalu saya sering mendapatkan job. Hampir sebulan itu full Sabtu Minggu. Jadi sekarang udah dapet apa yang dimau dong? Udah. Jadi selama 5 bulan itu, saya selalu mendapatkan job, mengalir terus. Tapi setelah 5 bulan berjalan itu, bayangan hitam selalu mengikuti saya. Seperti apa bayangannya? Besar, tinggi, dan saya nggak tahu itu apa. Setiap malam, setiap hari Setiap hari datang ke rumah? mengikuti saya. Kemanapun Mbak Wiwit Walaupun lagi pergi? tidur gitu. Iya, Gimana? Walaupun lagi tidur gitu. iya dia Pernah selalu ada. Munculin gitu. Malam hari ini diikutin juga? Iya. Ada di sebelah mana? Di belakang Mira. Iya. Terus tujuannya datang ke sini supaya apa? Menghilangkan sosok bayangan itu? Iya, dan mengeluarkan susuknya. Karena saya sudah tidak tahu lagi saya sudah takut. Iya, saya pernah mendengar kalau orang yang pasang susuk itu meninggalnya susah loh, meregang nyawanya. Mudah-mudahan sih malam hari ini bisa dapat solusi supaya susuknya lepas dan juga terbebas dari gangguan makhluk-makhluk itu ya. Kami akan ajak Mbak Wiwit untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Wiwit terlahir dengan tanggal lahir 26 Februari 1993 dengan nomor rumah 123. Sosok yang mempunyai kelebihan tetapi merasa kurang nyaman dengan diri sendiri. Hal ini membuat ia menjadi tidak nyaman dengan kemampuannya. Sehingga ia memilih untuk menggunakan ilmu hitam untuk meningkatkan kemampuannya. Saya merasakan daya tarik yang sangat kuat sekali ketika membacakan namanya. Daya tarik inilah yang akan menjadi perangkap untuk orang-orang yang bersamanya. Saya melihat sosok perempuan berwajah rusak dan penuh dengan darah-darah. Selamat datang, dan selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Wiwit dengan tanggal lahir 26 bulan 2 1993 dan nomor rumah 123. Wiwit ini seorang penyanyi, tapi kurang laris. Makanya diajak untuk pasang susuk. Di sana ada 40 susuk yang dipasang di tubuhnya. Waktu itu ritual dengan menggunakan sehelai kemben. Setelah itu selama 5 bulan cukup laris, tapi kemudian setelahnya sering diganggui sosok makhluk halus. Iya. Makanya malam hari ini datang untuk mudah-mudahan bisa terlepas semua susuknya dan juga terbebas dari gangguan Batin, makhluk bro. halus itu ya. Batin bro, mantap bos. Oke.
Gimana Roy? Kamu ngelihat karena dia diikutin terus katanya dan tadi Wiwit bilang makhluk yang mengikutinya itu ada di sekitar kita, tepatnya di belakang sini. Apa ya? Mbak Wiwit itu Melempar tadi sepatu loh. kenapa? Mbak Wiwit, Lu dilempar sepatu. itu bad luck ya. Ada itunya di sini. Katanya dia ngelihat ada sesuatu yang ngikutin di Di belakangnya Mira. aku. Kenapa dong? Kok Kak, jangan gitu dong. Mbak Wiwit, ini masih dia nggak? Kayaknya enggak. Jadi Wiwit tuh karakternya antagonis gitu. Sebagai seorang biduan penyanyi, biasa kan punya etika dan manner dan attitude kan, kepada sesama orang lain yang kita apa namanya? Iya, seharusnya. We have to appreciate people. Betul, saling menghargai. Attitude is everything, coba di Indonesia ini deh. Iya, sikap yang baik itu adalah kunci dari segalanya sih sebenarnya. Tuh, masa tiba-tiba Wawit lempar bintang tamu kita si Mira pakai sepatu itu kan gak sopan. Datang ke orang pintar itu. Ini saya lagi menggambar gua nih. Guanya kayak gua yang belum pernah dihuni gitu loh. Semacam, saya tidak akan menyebutkan lokasinya, tetapi guanya sangat-sangat benar-benar angker sekali. Ada pohonnya Gelap juga. pekat gitu. Ada gelap pekatnya, terus ada pohon-pohonnya juga. Bercampur dengan warna hitam dan apa namanya? Kelelawar. Karena di gua itu suka banget ada kelelawar. Karena kelelawar suka di gua ya. Yang kelelawarnya gantung-gantung gitu yang panjang. Ini kayak sosok kelelawarnya ngegantung gini. Dan kita nggak tahu itu beneran kelelawar atau justru malah makhluk astral lain ya, Roy. Iya. Makasih ya. Mbak Wiwit waktu melakukan pertapaan ini, ada ritual yang dilakukan nggak atau hanya berdiam diri? Ritualnya cuma mandi belatung. Hah? Mandi Dalam belatung? gua ini Gila apa ya? itu nggak takut, nggak jijik. Awalnya nggak takut. Ya karena supaya buat penglaris ya. Oh, Kenapa jadi enggak? ngelawan rasa takut aja. Iya. Dia ngelakuin apa aja rela. Iya, Yang penting laku. Karena saya juga sudah capek. Mas. Emangnya pertanyaan saya satu, emangnya setiap biduan dangdut emang harus pakai begituan ya? Saya rasa sih enggak ya. Iya. Iya. Temen Baik, aku ada. mostly Iya kan. Temen dia kamu juga biar pernah laku. ada? Ada. kebanyakan. Oh, ya? Di teman-teman kamu ada? Ada. Tapi saya yakin nggak semua Enggak ya. semua juga sih. Nggak semua juga Tapi sih. teman kamu itu pengaruh? Ada nggak pengaruhnya? Jadi Ya bagus dia akhirnya? jobnya banyak sama. Oh ya? Sampai sekarang? Sampai sekarang dia masih. Sebenarnya Tuh kan. Aku boleh pegang tangan kamu? Enggak mau. Nggak mau. Kamu cantik banget. Diapain? Dijambak. Aduh. Mas, ada tatapan kayak gitu ya, kayak gitu-gitu. Suka kali dia. Oh, Oke, bye. you, Mbak Wiwit. is it real? Hah? Ini Mbak Wiwit kenapa? Hah? Ini kenapa ya Roy? Hah? Personalitinya, karakternya ada ganti-ganti gini atau dia sebenarnya dikuasain sama makhluk Coba astral kita kita duduk lihat? dulu. Kita duduk dulu, kita review dulu ya. Apa-apa aja sih yang terjadi, kok bisa kayak begini? Sedetik dia jambak Mira, terus nampar saya, terus berubah lagi.
Ini kenapa ya? Tampaknya dia kayak pengen buka masker deh. Mau lihat Bayu sesuatu seperti itu. Oh, dia Mas Bay, mampus lo. Oh my goodness. Duduk. Udah gangguin si Mira, gangguin si Bayu. Ntar saya lagi digepak. Roy, ini apaan sih Roy? Dia kenapa sih? Tuh kan, Kak Roy. Ini kenapa Mas ya? Bayu. Ih, Iya, Ini bukan Wiwit lagi ya? bukan. Mas Bayu. Bye, urusin Bye sampai dia beres. Sini Mas. Mbak Wiwit mampus. Mbak Wiwit. Mbak Wiwit. Mbak Wiwit. Mbak Wiwit jangan dong. Mbak Wiwit jangan dong. Mbak Wiwit jangan ya. Mbak Wiwit tenang. Kasihan penontonnya keganggu. Ya. Mbak Wiwit. Maafin ya. Maafin ya. gila kesurupan sih. Ini jadi baunya jadi aneh loh di sini. Kak Bayu lindungin aku. Kak Roy, Awas Roy. awas tuh. Kenapa gua? Bayu aja udah. Kak Roy. Lah. Ya ampun. Terus bantuin angkat dong, berat banget ini. Gak apa-apa Mira. Bete sih. Sampai sakit tarik tadi beneran kenceng, keras. Takut aku ah. Tadi ditarik. Aku udah tahu dia pasti mau jahat. Audionya. Mbak Wit, bisa dengar saya nggak? Ini sebenarnya kamu sadar nggak sih apa yang kamu lakuin? Menebar teror loh, nampar-nampar orang. Aku sering kayak gitu, Mas. Maksudnya? Iya, aku emang sering kayak gitu karena dari dampak susuk itu. Sebentar, ini sering kayak gitu tuh gimana maksudnya sering nampar orang, sering nyerang orang? Sering nyerang orang. Terus kamu Yang- nggak sadar apa yang dilakuin sebenarnya? Enggak, aku nggak sadar. Itu semuanya karena ada bisikan atau tangan kamu yang digerakin? Tangan aku digerakin. Kayak dan tadi waktu bisikan. kamu lempar sepatu itu juga? Kalau itu bisikan. Susah ya Bay ngebedain antara... Itu dari awal kayak gitu atau belakangan-belakangan ini aja? Belakangan-belakangan ini. Sejak pakai susuk? Iya. Jadi kayak susuknya malah memikat makhluk-makhluk lain juga ya, Roy? Iya, aneh banget sebenarnya dengan kepribadian dia. Bentar ketawa, bentar melakukan ini, bentar deketin Bayu, bentar ini. Jadi sebenarnya banyak personality ya kalau saya bilang. Itu apa makhluk-makhluknya beda-beda atau emang satu makhluk yang justru bolak-balik pikirannya dia? Bolak-balik dari pikirannya dia. Sebenarnya dia tuh masih kambuh kumat terus. Aduh! Sabar ya, Bay. Aduh, Mbak Wiwit duduk tenang. Mbak Wiwit kalau dengar saya, kuasain pikirannya. Mbak Wiwit kalau dengar saya, kuasain pikirannya. Jangan biarin bisikan-bisikan itu justru malah menguasai dirinya Mbak Wiwit. Aduh. Kayak nggak sadar gitu dia.
deh Mbak Wiwit. Mbak Wiwit, sebenarnya kamu apa sih kesini? Kenapa sih? Beneran mau apa sih sebenarnya? Gila 2 kali. Udah muluk-muluk terus. Wah. Karena dia nggak dapetin feedback. Dia pingsan lagi. Udah biarin aja lah. Dia jangan dibangunin ah. Ini lepas Roy, tadi dia nggak sadar ya. Dia masih ada ritual. Tadi dia bilang mandi apa? Belatung. Ih, serem banget. Mas, Mbak, itu tolong dinaikin lagi. Ini baunya di sebelah sini nggak enak banget Roy. Iya, Di sini bau nih. banget, Boy. Sampai ke sana juga ya. Iya, sampai ke sini juga. Aduh. Yang kedua tuh kenceng loh. Yang kedua maksudnya apa sih kenceng? Gaplokannya yang kedua lebih kenceng Oh, ya dibanding yang ampun. pertama dan Karena dia nggak dapetin dari kamu, langsung dia mau berbuat seperti itu ya. dia marah jadinya. Iya, dia kayak belum dapetin apa yang dia mau gitu. Gimana? Aduh. Menurut saya sih, Aku udah capek mas, aku mau dibersihin aja, bisa nggak? iya bisa. Cuma kamu harus kendaliin diri kamu sendiri juga. Orang lain bisa ngebantu kamu hanya sekedar jembatan aja. Apalagi saya bukan dewa, saya bukan Tuhan. Saya cuma jembatan doang yang bisa ngebaca apa namanya, semacam kayak ngebaca ini doang. Tapi selebihnya itu kan kamu yang apa namanya, yang kontrol. Nggak boleh gitu sebenarnya. Tadi Aku lempar juga nggak sepatu. mau ngelakuin itu mas. Ingat kalau misalnya lagi mau kayak gitu, inget langsung kayak enggak nih salah, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh gitu loh. Ini yang datang bawaannya dia atau memang penghuni dari studio ini yang nggak suka sama Penghuni dari studio ini yang nggak suka sama beliau. Jadinya ada bentrokan energi, kayak mereka perang ilmu gitu loh. Aduh. Dia mulai ngeliatin aku kayak gitu. Kenapa? Ya lihat aja mukanya. Kamu waktu melakukan ritual ini ngelihat sesuatu nggak, Mbak Wiwit? Mbak Wiwit atau lihat gambarnya Roy? Waktu ngelakuin ritual ini di goa, ngelihat sesuatu nggak? Enggak, aku nggak ngeliat apapun. Karena aku niatnya cuman mau ritual itu. Waktu itu mandi belatung aja di sini. Iya. Aneh ya, bener-bener kayak, maksud saya ngapain sih sampai gini, seorang orang yang mempunyai profesi sebagai biduan dangdut atau profesi apapun sih itu, seharusnya nggak usah gimana-gimana lah, yang alami aja kalau bisa. Iya bener, karena kan sukses pakai usaha, bekerja keras gitu. Aku kenal kok dengan semua biduan dangdut yang mungkin ada yang punya nama sampai nggak ada nama. Mereka sebagian nggak ada yang terlalu gitu-gitu amat. Iya. Makanya, Kalau udah usaha, udah kerja keras, tapi nggak dapat terus apa yang dimau, nggak sampai terus, nggak sukses, mungkin saatnya untuk mikirin karir atau kerjaan yang lain kali. iya. Mimpi boleh, tapi kalau misalnya udah malah menggunakan game beginian kan malah ganggu Habis hidupnya gimana, juga. Mas? Aku tuh orang miskin. Aku pengen cepet dapat uang banyak biar aku bisa kayak teman-teman aku. Nah gitu juga sih caranya. Harus ada kerja keras. Kalau misalnya cuma ngarepin dari pesugihan, nggak action, daripada buang-buang waktu di sini, mendingan ikut Latihan, terus. ikut kompetisi. Jadi sebenarnya kalau mau sukses yang diandelin adalah diri sendiri dan keberuntungan tentunya dan juga doa. Bukan malah diandelin begini-beginian, Mbak. Ini malah
aneh banget. Tadi Mbak Wit mungkin nggak nyadar ya, nyerang bintang tamu, nyerang saya, nyerang ke penonton juga. Roy juga hampir diserang. Itu semuanya mungkin karena pengaruh sosok gaib yang menguasai dirinya Mbak Wiwit. Ini di studio loh, kalau di luar gimana coba? Ya, makanya aku mau minta bantuan sama Mas Roy supaya keluarin aja semuanya. Aku udah nggak pengen kayak gini. Saya boleh lihat dulu nggak ritualnya seperti apa? Boleh? Kasih lihat dong. Ada di mana dan seperti Aku ambil apa. ya. Iya. Oke Roy, ini boleh kamu jelasin nggak? Ini kok detail banget, ada pohon-pohon. Ini sebuah goa yang kayak rantingnya banyak gitu ya? Iya. Oh. Sempit sebenarnya ya, cuman dalam ke belakang gitu. Iya. Orang panjang. Terus suka ngeliatin, dia duduk di situ suka ngeliatin melototin ngapain. Aku pikir karena ituannya ada di belakang aku kan, makanya dia ngeliatinnya ke sini mulu. Boleh dipraktekin sekarang? Tunggu sebentar, saya mau nanya. Emang kalau praktekin gituan fungsinya buat apa sih? Aku nggak tahu, cuman kata orang pinternya dia bisa bikin laki-laki pada tergila-gila sama aku. Dicemilin gitu. Enggak, buat mandi. Oh mandi, Mandi. disiramin, maksudnya dicampur air, baru mandi. Enggak, gini aja. Oh, Tapi emang bener ada efeknya langsung, begitu wis mandi ini laki-laki langsung tergila-gila gitu. Iya. Malam, aku waktu itu malam mandinya. Terus besokannya langsung orang udah. Itu laki-lakinya siapa aja yang kamu temuin atau ada yang kamu niatin? Semua yang lihat aku. Emang udah jadi kebiasaan sih, Bay. Jadi susah. Iya. sehari berapa kali? Mandi ini. Seminggu sekali. Malam Jumat gitu ya? Iya. Kayak nge-charge gitu, power di ini, tenaganya. Aduh, ini emang harus belatung dan cacing hidup ya? Aduh. Ya? Cuma berapa menit doang, detik. Mbak Wiwit, kok on off gitu ya, Roy? Kenapa sih dia? Dia datang masuk keluar gitu. Saya ada apa ya? Mbak Wiwit, bisa dengar saya nggak? Tenangin dirinya ya. Kita mau bantu kau. Niko ngomong apa sama Niko ngeliat begini-begini nih? Aduh! On off ya. Iya bener. Kalau Bang Doni tolongin dong. Mas Riko. Kasihan sih, dia pasti capek nih badannya. Gampang banget masukin terus keluar gitu. Lemes. kasihan sih. Gini. Tampaknya kita butuh garam Garam dong. untuk menetralisir dia dulu. Iya bener, dipagerin dulu kali ya, di cleansing supaya nggak dikuasain dulu. Iya. Biar bisa dilanjutin. Kalau nggak selesai nih. Tiba-tiba di tengah-tengah ngobrol kerasukan.
Tengah ngobrol dibisikin. Udah ya Mbak? Udah ya. Saya kasihan Udah. sama Mbak Wiwit. Mbak Wiwit pasti nggak nyadar apa yang dilakuin. Ya, sabar ya. Ntar kasih minum dulu. Boleh minta minum nggak Mas? Ini kamu bertapa di goa ya? Kita minum Iya. buat dia. Thank you. Supaya laris disewa orang gitu untuk sebagai biduan dangdut. Iya. Silakan minum. Mbak Wiwit, kamu merem dulu ya. Saya melakukan cleansing untuk netralin supaya nggak ganggu-ganggu kamu lagi dulu, baik. Mbak Wiwit, silakan lakukan ritualnya. Saya penasaran gimana sih ritualnya. Aku ritualnya di ini ya. Hah? Gimana? Mir, tenang, Miranya tenang. Mira duduk sebentar. Oh, nanti disiram-siram. Enggak. Enggak, sejaga. Mir. Gila ya. Mir, kena nggak? Bersihin, badannya bersihin, baju bersihin. Ada nggak? Hah? 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 Bener. Masukin cleansing itu. Yes. Aja nggak ada batunya gimana bisa cleansing ya? Duh, Kamu harus lihat deh. Wait, be careful. ini dia dikuasain apa sih, Roy? Kerasukan ya? Mbak Wiwit. Mbak Wiwit. Saya minta air daun kelor. Ini bisa ngelunturin susuknya sebenarnya ya? Iya. Sama pengaruh-pengaruh gaibnya. Sama itu masker biru. Mbak Wiwit. Mbak Wiwit tahan ya Mbak Wiwit ya. Tahan ya. Oh ya, akan cleansing ya. Mbak Wiwit fokus pikiran. Kita coba bantu ya. Mbak Wiwit tenang. Jangan biarin dikuasain sama sosok gaibnya. Bisikan-bisikannya jangan diikutin. Jangan dengerin. Fokus pikirannya jangan keluar dari ruangan ini. Saya minta minum dong. Saya minta minum. Mas Mir. Baik. Mir. Kamu sabar.
kita dudukin di tempat duduk ya. Mir, jangan deket-deket dulu, Mir. Ini dia ngincer, nggak tahu, kayak nggak suka ngeliat kamu kayak nggak suka gitu. Gara-gara aku deket sama kamu kali. Hah? Deket-deket. Jadi dia nggak suka, kan dia suka sama kamu. Hah? Mbak, coba minum dulu deh. Tapi udah lepas nih. Coba habisin dulu setengah. Aduh sakit. Kamu tuh Kenapa? mukanya penuh Kenapa? susuk ya. Hah? Serius? Darah. Enggak. Cuma sakit aja. Kalau udah mau lari baru lepas. Saya mau hilangin, lunturin susuk-susuk kamu yang ada di muka, boleh nggak? Boleh. Kamu agak dongak gini ya, bentar ya. Sini sebentar. Ini mau ngelunturin susuk yang di muka dulu. Iya, ini akan melunturkan susuk yang di muka dulu. Dan kamu ngerasain nyaman nggak? Ini akan meng-cleansing Hah? mukanya dia Hah? dan susuknya akan keluar. Oh, ini memberikan rasa nyaman, ada energi positif. Dan dia nggak ganggu orang lagi jadinya. Oh, oke. Jadi dia bisa lebih tenang gitu ya. Ya. Nah ya. Itu mengandung banyak vitamin dan mineral dan melunturkan susuk yang ada di diri kamu. Oh, ini mineral-mineralnya bikin luntur keluar gitu ya. Tapi susuknya emang banyak banget ya, Ron? Banyak banget. Dan itu yang buat dia justru nempel sama makhluk gaibnya ya. Berarti emang bener masalahnya adalah susuk yang dipakai terus diritualin terus, dimandiin pakai belatung, pakai cacing. Jadi susuknya terus ada kekuatannya gitu. Ada efeknya. Bahkan sosok gaib yang ada di susuknya menguasai dirinya Mbak Wiwit. Oh, berasa udah tenang kan sekarang? Mukanya jadi seger kan? Lebih baik. Jadi kalau ngelihat perempuan kayak teritorinya keganggu, dia nyerang. Kalau lihat laki-laki dia langsung deketin, langsung serang. Nonton tadi, kamu tampar nggak apa-apa? Ini ke dia. Tugas kamu. Nggak akan ganggu Banyak. Berapa semuanya. kali? Sampai ke basah sebadan-badannya. Disiram dari atas. Dikepretin sih. Oh, dikepretin. Bukan disiram. Oh. Di... Kak, takut. Semuanya kena daunnya. Daunnya dibuang aja. Lagi. Kenain rambut. Ini habisin. Airnya buat cuci tangan dia. Cuci tangan ya. Kan dia habis pegang belatung tuh. Ini setelah dia cuci tangan pakai air daun kelor, sosok tadi yang ganggu kita semua masih ada nggak, Roy? Udah nggak ada. Lepas. Saya yakin dia juga nggak akan cari-cari kamu lagi, Bay. Bener. Nggak akan kayak. Tuh yakin kalau kita nggak ada di sini ya, dia pasti udah kayak come to mama, Iya. bitch. Aduh. Iu. Harusnya lo jagain gue dong Enggak, sekarang. Lah, gua aja mau jambak. ini sekarang gimana rasanya Mbak Wiwit? Udah lebih tenang? Sudah lebih Enak tenang. kan mukanya? Udah lebih nyaman? Lakuin perbuatan baik ya Mbak Wiwit. Kalau kamu pengen jadi penyanyi dangdut terkenal, usaha dari nol. Dan Jadi- berdoa Mbak,
supaya langkahnya mendapatkan ridho emang diizinkan untuk mendapat cita-citanya gitu. Iya, apalagi sekarang juga aja bisa jadi selebgram, Ya, banyak cara. influencer, Ya, fashion influencer, kayak gitu, vlogger. bikin video, upload ke internet. Kalau banyak yang suka, memang kualitasnya oke, bisa dapat penghasilan dari situ. Ada lagi yang mau disampaikan, Roy? Gak ada. Saya berharap kamu bisa ngontrol emosi kamu. Karena attitude itu adalah segalanya. Apalagi kamu mau masuk ke dunia pekerja seni sebagai penyanyi. Sama aja sebagai public figure, kita harus juga menjaga diri kita agar kita selalu sopan seperti itu loh. Dan jangan attack people. Jangan menyerang orang, Iya gitu. jangan menyakiti orang. Salah jalan kalau bertapa untuk kayak gini-gini, nanti jatuhnya mistis gitu. Tapi ini susuk yang di saya sudah keluar semua atau? Pas nanti kamu copot masker, pasti kamu akan kaget. Ada banyak besi-besi yang akan keluar. Kayak jarum ya. Iya, kayak jarum-jarum gitu. Jangan diulangin lagi nih, mandi belatung, mandi cacing. Itu ada kayak gelang gitu, mau disita atau dibakar atau gimana, Roy? Itu nanti kita sita aja. Disita aja. Oke. Kamu ada yang mau disampaikan gak, Mir? Tadi kan dia coba nyerang kamu. Kalau menurut aku ya pakai kayak gitu tuh sebenarnya cuma sementara doang. Nanti ya itu imbasnya efek kayak tadi. Coba kalau kamu di luar itu udah kayak orang gila kali ya lihat orang. Jadi setahu saya yang apa sih di diri saya itu dia itu nggak mau ngelihat wanita cantik gitu. Kayak Jadi saingan ya jadinya. Iya. Jadi siapapun wanita cantik itu pasti keserang gitu. Ya jangan dikasih makan terus dianya. Makhluk gaib jangan dikasih terus apa yang dia mau. Dilawan ya, stop semuanya sekarang. Kami berharap ke depannya Mbak Wiwit jauh lebih sukses berdasarkan usaha dan doa dan kerja kerasnya. Anda boleh meninggalkan studio dan boleh selamat malam. Terima kasih. Jangan pernah putus asa dalam mencari kesuksesan, karena semua sudah diatur oleh Sang Pencipta. Dan memintalah kepadanya dan juga selalu melakukan karma baik. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Yogi dan Wiwit. Yogi memiliki ilmu pelet dan juga ilmu kuat untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Tapi dirinya malah dikuasai oleh makhluk astral. Sementara Wiwit adalah seorang penyanyi yang sedang merintis karir tapi menggunakan susuk untuk mencapai kesuksesan. Bukannya sukses, tapi malah dia melakukan kekacauan dan bahkan hampir memalukan buat dirinya sendiri. Gimana Roy tanggapan kamu Yogi dan Wiwit? Yogi tadi sempat bikin saya khawatir dan kaget karena kepalanya bocor sekitar 3 cm tadi, karena dia punya ilmu kuat, nampaknya tidak lagi ada ilmu kuatnya. Sementara dengan Wiwit sungguh menyeramkan sekali karena dia menyebar teror, lempar sepatu, dan dia di luar kendali seolah-olah bukan dia. Gitu, karena ini pengaruh dari makhluk-makhluk astral yang dia sering geluti di pertapaan seperti itu. Ada tadi sempat deket-deketin kamu gitu, dan kemudian juga lempar sepatu ke Mira. Itu hal-hal yang menurut aku sih nggak wajar ya. Tapi dengan jimat-jimatnya disita, terus dia nggak melakukan ritual lagi, akan membuat mereka terlepas dari pengaruh makhluk astral ini. Pastinya. Pendapat kamu gimana, Mir? Gak tahu, kalau menurut aku yang pakai kayak gitu tuh cuma sifatnya sementara, terus abis itu nanti bakalan ada efek-efeknya yang merugikan dirinya sendiri sih. Justru dampak setelahnya iya. yang kita malah Awalnya nggak tahu. oke lah dia. Oke, baik. Mira Persia, terima kasih banyak sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk semua rencana baiknya. Terima kasih sudah datang. Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan dan pencerahan yang malam hari ini. Pemirsa, lebih baik dijauhi karena melakukan sesuatu yang Anda anggap benar daripada disukai, namun setiap langkah Anda justru berlawanan dengan hati nurani. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.